Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Berjumpa kembali dengan Ibu Rinda, tentunya dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 10. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang hubungan antar individu, kelompok, dan keteraturan sosial. Baiklah, pembahasan pertama adalah tentang individu. Nah, kalian tahu gak sih individu itu apa? Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Individu itu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi individu itu sesosok manusia yang tunggal, yang memiliki identitas, memiliki peran. Pokoknya yang perlu kalian ingat di sini adalah bahwa individu itu adalah satu sosok tunggal. Individu itu ya kamu, ataupun saya, ataupun pribadi maupun perorangan. Bisa dipahami ya, individu. Nah, lantas kenapa sih individu itu mau berinteraksi dan membentuk kelompok ataupun masyarakat? Alasannya ada 4. Yang pertama, karena adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunan. Nah, tidak mungkin yang namanya individu itu dapat berdiri sendiri. Tentu ia akan menginginkan untuk melanjutkan keturunannya, sehingga individu satu dengan individu lain itu membentuk suatu kelompok karena mereka ingin melanjutkan keturunan. Lalu alasan kedua kenapa individu membentuk kelompok adalah karena mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran bahwa individu itu lemah. Nah, kalau kita bekerja, katakanlah kita kerja tugas misalnya. Nah, apabila kita mengerjakan sendirian, tentu itu akan berat. Namun apabila kita mengerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok, itu akan menjadi lebih mudah. Nah, lalu yang ketiga, adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dengan individu lain. Nah, ketika seorang individu itu membentuk kelompok dalam masyarakat, bergabung dengan individu lain, maka ia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak. Lalu, alasan keempat, terdapat berbagai kesamaan antar individu. Nah, kesamaan di sini bisa kesamaan tujuan, kesamaan nilai, kesamaan norma, dan sebagainya. Jadi ini 4 alasan kenapa individu itu membentuk kelompok ataupun masyarakat. Bisa dipahami ya sampai di sini. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang kelompok. Nah, untuk pembahasan kelompok ini, Ibu tidak akan menjelaskan secara detail karena materi tentang kelompok ini lebih lengkapnya, lebih jelasnya itu ada di pembahasan kelas 11. Jadi di sini Ibu menyampaikan garis besarnya aja. Kelompok merupakan kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Nah, apabila kumpulan individu itu tidak saling berinteraksi, maka tidak dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, dikatakan sebagai kelompok sosial itu ada 5 syarat. Yang pertama, memiliki kesadaran sebagai bagian dari suatu kelompok. Nah, jadi kita nih harus sadar nih kalau misalnya kita tuh bagian dari kelompok tersebut, maka itu baru dikatakan yang namanya kelompok sosial. Kalau kita misalnya kumpulan individu yang ada di pasar. Nah, kira-kira itu merupakan kelompok sosial bukan? Bukan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok.
yang mereka datang ke pasar hanya sekedar membeli, ya sudah, tidak terjadi kesadaran bersama bahwa mereka itu adalah satu individu yang di tempat yang sama. Nah, itu ya, karena ada kesadaran bagian dari satu kelompok. Lalu syarat yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota satu dengan yang lain. Nah, yang namanya kelompok itu pasti memiliki hubungan timbal balik. Tidak mungkin yang namanya dalam kelompok sosial itu tidak ada yang namanya hubungan timbal balik. Lalu yang syarat ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok. Nah, faktor pengikat di sini bisa berupa kesamaan tujuan misalnya, ataupun kesamaan keinginan. Nah, sama-sama menginginkan sesuatu, membentuk kelompok untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi ada faktor yang mengikat kenapa mereka bisa berkumpul menjadi satu kelompok. Lalu syarat yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Nah, jadi yang namanya kelompok sosial itu ada susunan anggota kelompoknya. Ada aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota kelompoknya, dan ada perilaku yang ditunjukkan oleh setiap anggota kelompoknya. Mereka saling berpartisipasi dalam kegiatan dalam kelompoknya. Itu dikatakan memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Lalu syarat yang kelima, bersistem dan berproses. Jadi yang namanya kelompok sosial itu pasti ada proses sosial yang terjadi di dalam kelompoknya. Misalnya kelompok diskusi, ya mereka berarti prosesnya melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama misalnya. Nah, jadi itu 5 syarat terbentuknya kelompok sosial. Apabila tidak ada 5 syarat ini, 5 hal ini, maka kumpulan-kumpulan individu itu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Pembahasan selanjutnya adalah tentang keteraturan sosial. Keteraturan sosial merupakan kondisi yang menunjukkan di mana hubungan sosial berjalan secara tertib, teratur, sesuai dengan nilai dan norma. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam interaksi sosial itu terjadi yang namanya kontak dan komunikasi antar individu. Nah, dalam kontak dan komunikasi tersebut dapat menghasilkan yang namanya keteraturan sosial. Tapi tidak jarang juga menghasilkan yang namanya konflik sosial. Nah, keteraturan sosial ini dapat dicapai jika dalam interaksi sosial setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi, apabila mereka, setiap individu ini menjalankan kehidupan sesuai dengan haknya dan kewajiban masing-masing, menjalankan sesuai dengan nilai dan norma yang ada, maka akan tercipta suatu keteraturan sosial di masyarakat. Nah, keteraturan sosial ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus diupayakan. Siapa yang mengupayakan? Ya, kita sebagai warga masyarakat yang mengupayakan agar tercipta keteraturan sosial di dalam masyarakat, tercipta kehidupan yang damai, tertib, dan teratur. Menurut proses terbentuknya, keteraturan sosial itu terjadi melalui 4 tahap. Nah, tahap yang pertama ada tertib sosial. Tertib sosial di sini merupakan di mana adanya keselarasan antara tindakan dan norma yang berlaku. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di gambar, itu ada gambar rambu lalu lintas lampu merah, di mana orang-orang berhenti ketika lampu merah menyala. Nah, lampu merah di sini dikatakan sebagai
normanya, sebagai aturannya. Nah, ketika masyarakat berhenti di lampu merah, itu akan tercipta yang namanya keteraturan sosial. Mereka menjalankan sesuai dengan norma yang berlaku, bahwasanya kalau lampu merah itu ya pengendara wajib berhenti. Nah, itu yang dikatakan yang namanya tertib sosial. Lalu tahap yang kedua, order, di mana nilai dan norma diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya apa? Contohnya misalnya tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah ini merupakan sebuah aturan yang diakui dan dipatuhi oleh warga masyarakat sekolah. Iya kan? Pasti yang namanya tata tertib itu kalian tahu nih, ada tata tertib di sekolah kalian masing-masing. Nah, kalian mematuhi tata tertib tersebut. Apabila kalian melakukan hal tersebut, maka nanti akan tercipta keteraturan sosial. Lalu tahap yang ketiga adalah keajegan. Nah, keajegan di sini merupakan kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, dan norma yang berlangsung terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya seperti kalian lihat di gambar bahwa di situ ada orang-orang yang sedang mengantri. Nah, apabila ada salah seorang yang menyerabut antrian, maka di situ tidak akan tercipta yang namanya keteraturan sosial. Mereka artinya melanggar norma yang berlaku, bahwasanya ketika di bank itu ya memang harus melakukan budaya antri. Seperti itu ya, keajegan bisa dipahami. Lalu tahap yang terakhir adalah pola, kan corak hubungan yang tetap atau ajek dalam interaksi sosial dan dijadikan model bagi semua anggota masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya musyawarah desa. Nah, dalam menyelesaikan beberapa persoalan di masyarakat misalnya, masyarakat itu menggunakan cara musyawarah. Nah, cara ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan karena memang sudah teruji bahwasanya kalau misalnya terjadi permasalahan dalam sebuah desa, maka untuk menyelesaikannya dilakukan musyawarah, kesepakatan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itulah tadi tahap-tahap menuju keteraturan sosial. Jika diurutkan dari awal, itu ada tertib sosial, order, keajegan, dan pola. Nah, apabila serangkaian 4 tahap ini sudah terjadi di masyarakat, sudah kita lakukan, maka nanti akan tercipta yang namanya keteraturan sosial, yang mana kehidupan semuanya itu berjalan dengan aman, dengan tertib, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang individu, kelompok, dan keteraturan sosial. Bisa dipahami ya tentang pengertian individu, kelompok, dan tahap-tahap keteraturan sosial.